Selamat datang kembali di pembelajaran operating system. Kali ini kita akan mengkaji chapter 13 I/O system. Beberapa subtopik yang akan kita kaji. Yang pertama ada overview dari operating system, input dan output, kemudian input dan output hardware, aplikasi dari input dan output interface ya, bagaimana interface-nya dengan sistem. Kemudian ada juga kernel input dan output system yang akan kita bahas. Kemudian bagaimana I/O bisa kita manfaatkan melalui request nanti, melalui request yang akan kita buat terhadap I/O agar memberikan kinerja terhadap apa yang akan kita perlukan ya. Kemudian ada streams, nanti kita akan lihat kemudian performansinya seperti apa. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yang pertama kita akan melihat struktur dari operating system ya. Bagaimana operating system memiliki struktur dan terhubung dengan sistem kita. Kemudian kita akan mendiskusikan bagaimana prinsip-prinsip kerja dari input dan output hardware dan juga kompleksitas dari setiap input dan output. Nanti kita akan kaji. Dan yang ketiga, kita akan memahami bagaimana secara detail kinerja dari input dan output hardware dan juga software. Oke. Selanjutnya di sini kita masuki overview dari input dan output. Jadi di sini pada dasarnya kita bagaimana mengolah input dan output device yang ada di atau yang terkoneksi dan yang akan terkoneksi dengan sistem kita ya. Jadi banyak hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, aspek-aspek yang penting dari operasi komputer ya, mendukung adanya penambahan input dan output. Jadi harus mendukung adanya input dan output yang akan ter-attach kepada sistem kita ya, baik itu printer, keyboard, display dan lain sebagainya. Jadi dalam komputer itu semua harus didukung. Kalau tidak ya tidak akan berguna ya, tidak akan berguna. Komputer kita tidak akan berguna. Nah, di sini input dan output device vary greatly. Jadi banyak kegunaan dari input dan output device, baik itu dari segi penyimpanan, ada input dan output device yang sifatnya menyimpan data atau bersifatnya transmisi data atau sifatnya sebagai human interface. Jadi sangat banyak kegunaan dari input dan output devices. Kemudian ada cara-cara beberapa metode untuk mengakses mereka. Nanti kita akan lihat. Ini semua sebenarnya sudah dikaji dalam AOK ya. Nanti juga saya akan berikan videonya. Kemudian bagaimana manajemen dari kinerja dari input dan output device. Kemudian new types of device frequent. Jadi seperti yang saya jelasin tadi, jika ada new types dari I/O device, jadi harus bisa sebenarnya sistem kita ya bisa sebenarnya sistem kita cepat untuk beradaptasi ya, beradaptasi dengan input dan output device tersebut melalui apa? Melalui OS dan juga misalnya ada driver controllernya ya, atau drivernya. Jadi OS yang akan berkomunikasi dengan drivernya untuk mengakses hardware-nya. Nah, untuk mengakses hardware-nya ini pastinya melalui port ya. Misalkan printer, pasti ada kabelingnya ya, yang bisa kita kita bisa insert ke sistem komputer kita, misalkan ke laptop atau ke PC ya. Jadi ada port-port yang tersedia. Ataupun speaker misalkan, jadi ada port USB-nya ya. Kemudian melalui basis, misalkan melalui basis ini adanya misalkan card kita, misalkan network card, NIC card. Jadi nanti
Di dalam NIC card juga ada sistem basis di dalamnya, ya. Jadi adanya microcode ataupun mikroprosesor, bisa dikatakan mikroprosesor di setiap controller tersebut, ya. Jadi ada basis, ada controllernya di dalam sebuah card. Jadi sangat bervariasi dari input dan output devices ini, ya. Kemudian ada device driver seperti printer tersebut, ya. Printer tadi yang kita katakan bahwa setiap printer mempunyai driver, ya, yang berupa software. Nanti software ini akan berkomunikasi dengan operating system untuk bisa mengakses printer tersebut. Jadi seperti yang saya katakan bahwa sangat bervariasi I/O device. Ada sifatnya sebagai penyimpanan, misalkan hard disk drive atau hard disk, ya. Kemudian ada flash disk atau flash drive dan lain sebagainya. Kemudian ada sifatnya yang transmisi, misalkan NIC card tadi, ya. Transmisi data bagaimana nanti ke network. Jadi I/O device ada yang bervariasi sifatnya, ada storage, transmission, human interface seperti monitor dan lain sebagainya. Nah, konsep utamanya, ya, jadi harus ada signal yang akan exchange, ya, di dalam input dan output device dan juga komputer kita melalui interface, ya. Jadi ada nanti exchanging signal, baik itu sinyal yang datang dari input dan output device, misalkan meminta request, ya, terhadap CPU atau DMA misalkan, ya, ataupun sebaliknya CPU melakukan request terhadap I/O device, ya. Nanti akan kita lihat jenis-jenis dari bagaimana siapa sebenarnya yang melakukan request, I/O atau CPU atau DMA dan lain sebagainya. Nah, tentunya sinyal ini akan dikirim, ya, melalui port number, connection point for device. Kemudian ada melalui bus, ya, DC chain, nanti kita akan lihat DC chain or share direct access. DC chain di sini kita CPU, ya, request atau melakukan request terhadap input dan output device yang terattach ke komputer. Misalkan kita memiliki 3 device yang terkoneksi, misalkan ada printer, ada keyboard, ada apa lagi, misalkan speaker atau dan lain sebagainya. Nah, ini akan terattach ke sistem kita ketiga ini. Jadi DC chain di sini nanti CPU akan melihat apakah misalkan si printer ini available atau tidak. Akan dicek satu persatu. Jadi checking in regular time. Jadi seperti first in first out. Jadi siapa yang pertama terattach kepada sistem, dia akan dicek terlebih dahulu, kemudian misalkan ini, kemudian pergi ke device 2, device 3, kemudian setelah itu CPU akan mengecek lagi device 1, device 2, device 3, kemudian balik lagi device 1 dan lain sebagainya. Jadi secara reguler CPU akan melakukan pengecekan terhadap device yang terattach kepadanya, ya. Nah, dengan DC chain ini tentunya CPU nanti akan wasting time for checking the status for printer, for keyboard, for screen, etc. Ya, jadi akan sangat banyak nanti wasting time atau busy waiting. Busy waiting CPU untuk mengecek terhadap semua ini, yang artinya banyak operasi sebenarnya yang bisa dikerjakan CPU, namun karena harus melakukan checking, ya tentu, ya, banyak waktu yang akan terbuang oleh CPU. Nah, di sini kemudian PCI bus common PCs and server, PCI Express. Jadi akan ada bus ini PCI, ya. Jadi PCI merupakan high speed bus antara CPU, memory, dan juga I/O device.
Jadi dihubungkan oleh PCI, high speed bus ya. Kemudian ada expansion bus. Expansion bus ini ada di antara input dan output device yang cukup lambat sebenarnya kinerjanya ya, dengan PCI. Jadi ada expansion di sini terhadap PCI. Nanti kita akan lihat antara PCI, expansion bus, bagaimana mereka saling terkoneksi. Nah, untuk controller kadang-kadang ada sifatnya integrated ya. Integrated di sini sudah ada di dalam komputer kita sejak kita melakukan pembelian ya. Misalkan card untuk hard disknya ya. Jadi sudah ada di dalam komputer kita atau dalam PC kita. Kemudian ada sifatnya separated ya, jadi terpisah. Misalkan kita memiliki IC card tambahan ya. Nah, kita tinggal beli IC card, kemudian kita bisa masukkan melalui port ya. Dan misalkan ada RAID controller yang bisa kita beli, kita masukkan lagi ya. Jadi ada yang sifatnya separate, ada yang sifatnya integrated. Misalkan yang integrated ini lagi misalkan VGA card misalkan sudah ada dalam sistem kita. Nah, ini controller ini jadi ada yang terdiri dari prosesor untuk controller tersebut ya, bukan prosesor sistem secara keseluruhan, tapi di dalam controller itu ada prosesornya ya. Kemudian ada microcode-nya, private memory, bus controller, etc. Jadi sudah sangat lengkap di dalam controller tersebut ya. Nah, ini adalah gambaran umum ya, dimana semua device ya yang ada di dalam motherboard, misalkan ada prosesor, kemudian case, memory ya. Jadi semua ini untuk terhubung, untuk bisa berkomunikasi dengan perangkat-perangkat lain harus melalui sebuah sistem ya. Bagaimana caranya? Itu melalui sistem bus. Oke. Nah, di sini ada PCI bus yang menghubungkan antara controller ya dan juga perangkat utamanya, yaitu prosesor dan memori. Jadi melalui PCI bus ini, expansion bus yang kita sebutkan di awal akan bisa berinteraksi dengan prosesor ya. I/O yang sifatnya lambat ya, misalkan keyboard atau misalkan printer, misalkan speaker yang sifatnya lambat, itu harus melalui expansion bus ya, untuk berkomunikasi dengan prosesor ataupun memori. Nah, walaupun PCI bus di sini sangat cepat, high speed, namun sistem bus yang paling cepat sebenarnya ada di sini antara prosesor dan juga memori. Jadi ada di sini. Ini yang sangat cepat. Jadi walaupun ini sangat cepat, ini lebih dari kecepatan dari PCI bus, karena akan sangat banyak sekali interaksi antara case atau memori dan juga prosesor, atau ini sering disebut sebagai FSB atau front side bus. Nah, front side bus ini dihubungkan oleh ada bridge ya. Jadi ada north bridge. Saya kurang tahu pasti yang mana letak dari north bridge ya. North bridge apakah menghubungkan prosesor dan juga memori. Kemudian ada south bridge. Bisa dilihat di buku AOK-nya lagi. Kalau south bridge nanti yang menghubungkan antara
device-device yang lambat ini dengan PCI bus. Jadi melalui South Bridge ya, atau North Bridge, saya kurang tahu jelasnya. Bisa kalian lihat nanti di buku AOK. Nah, jadi input dan output nanti ya memiliki instruksi ya. Jadi instruksi-instruksi ini yang akan mengontrol device. Jadi melalui instruksi kita bisa mengakses device ya. Melalui instruksi, karena di instruksi tersebut nanti akan terdapat address untuk device yang akan kita tuju. Jadi setiap device input dan output pasti memiliki address. Nah, bagaimana kita memberikan address terhadap input dan output device, nanti kita akan lihat bagaimana ya. Nah, jadi untuk mengontrol device pastinya nanti menggunakan address. Tentunya address harus punya tempat di mana kita tempatkan, pastinya melalui register. Jadi ada register untuk input dan output. Jadi tidak hanya memori yang punya register ya, tapi input dan output juga memiliki register. Nah, di mana nanti register ini merupakan ya device driver places. Artinya kita akan meletakkan driver dari setiap device, baik itu komennya, addressnya, datanya ya, untuk kita tuliskan ataupun kita read. Jadi register ini adalah sebagai tempat komen, address, data, agar kita bisa melakukan menuliskan data atau bisa membaca data ya dari register tersebut. Kemudian kita akan eksekusi ya. Jadi ada data in register, data out register, status register, control register. Jadi 4 register untuk input dan output ya. Data in, data out, status, kemudian control register. Status di sini nanti misalkan status bit ya. Jadi ada status 1 yang menyatakan bahwa input dan output busy ya. Bit 0 status bit input dan output misalkan available. Nanti kalau dia available artinya dia bersedia untuk menerima kerjaan ya. Nah, control register ini juga sangat penting ya, bagaimana nanti mengontrol input dan output ini ya. Misalkan banyak sekali request yang datang terhadap input dan output. Nah, untuk mengetahui susunan siapa ya duluan yang akan mengakses, pastinya harus dikontrol. Siapa yang mengontrol? Ya, register control. Ya, siapa duluan yang datang? Misalkan menerapkan sistem FIFO. Ya. Menerapkan sistem FIFO. Jadi siapa yang melakukan request pertama kali, dia akan dilayani. Kemudian datang yang kedua, dilayani. Datang yang ketiga, dilayani. Oke. Jadi untuk pengalamatan dari input dan output device ada sifatnya direct input dan output instruction. Ada memory map IO. Kalau dikatakan direct input dan output instruction, artinya di dalam instruksi input dan output itu sudah tertera direct address-nya ya. Jadi sudah ada di dalam instruksi tersebut alamatnya ya, berbeda dengan memory map IO. Ketika memory map IO di dalam instruksi tersebut ada address siapa? Address memori ya, address memori. Jadi di setiap memori ya, di dalam memori ada juga nanti address dari input dan output, atau sifatnya bisa dikatakan share ya, share address space between memory and IO device ya. Jadi misalkan kita berikan misalkan ada 4 blok untuk memori misalkan, kemudian kita memiliki
I/O device. Ya. Jadi address space kita share. Nah, kita hitung berarti ada 8 blok sebenarnya. Ada 8 address space. Nah, 8 address space misalkan kita alamati misalkan dengan 3 bit, berarti dimulai dari 000, 001, 010, 011. Kemudian karena 8 addressable unit ini ya sifatnya share, jadi setiap device dan setiap blok memori memiliki unique address ya. Jadi tidak bisa memiliki address yang sama, namun memiliki address yang berbeda untuk setiap unit ya, atau untuk setiap blok. Jadi 011, 100, 101, 110, 111. Nah, ini semua yang saya katakan share ya. Jadi addressable unit ini kita share between memory dan juga I/O device. Jadi ketika nanti ada instruksi untuk memori ya, artinya akan kita ketahui, oh ini untuk siapa, untuk I/O device kah atau untuk mengakses memori ya. Jadi sudah jelas kita tahu nanti ya. Oke, kemudian untuk memory map I/O ini merupakan hal yang umum digunakan pada sistem kita yang sekarang ya. Beda dengan ada juga yang sifatnya isolated isolated I/O ya, dimana nanti untuk instruksinya atau untuk addressnya itu sama ya, untuk address memori dan juga address device ini tidak share, namun sama. Yang bedakannya nanti di instruksinya. Di instruksinya akan kita berikan identifier untuk input dan output ya. Misalkan load instruction, kita kasih identifier misalkan input dan output ya, input dan output R1 100 misalkan ya. Jadi karena ada input dan output di sini, berarti nanti sistem akan mengetahui, oh ini untuk input dan output, ini untuk memori ya. Misalkan kalau memori tanpa adanya identifier. Nah, namun akan sangat kompleks ya, tingkat kompleksiti dari instruksi ini akan sangat tinggi ya, sangat sebenarnya tidak akan memperlambat kinerja, sangat mahal jadinya perangkat tersebut. Nah, jadi di sini ada port location dari PCs ya. Range-nya menggunakan hexadesimal, dimulai dari 000 hingga 00F, ini untuk DMA controller. Kemudian 020, 021 interrupt controller. 40, 43 timer. Kemudian di sini 200, 20F game controller ya. 2F8, 2FF serial port. 320, 32F hard disk controller. 378, 37F parallel port. 3D0, 3DF graphic controller. 3F0, 3F7 disket atau drive controller. 3F8, 3FF serial port. Jadi banyak sekali jenis-jenis port yang ada di dalam sistem kita ya. Jadi semua ini bisa kita attach atau kita terapkan dalam sistem kita ya. Nah, polling, kita akan melihat polling. Apa yang dimaksud dengan polling? Jadi metode ini merupakan metode pengaksesan I/O device ya. Jadi metode pengaksesan input dan output device ada 3 jenis. Yang pertama polling, yang kedua ada interrupt, yang ketiga ada menggunakan DMA ya.
Jadi kalau dia polling, ini sudah kita tinggalkan sistem polling, ya. Namun kita harus melihatnya polling, ya. CPU, kalian harus ingat ini, karena polling dan interrupt adalah kebalikan. Jadi di polling yang bertindak sebagai subjek adalah CPU. CPU yang akan menanyai setiap input dan output device apakah available atau tidak, ya. Jadi sini read busy bit from status register until null. Artinya setiap device yang terkoneksi dengan sistem memiliki register status register yang kita katakan tadi, ya. Jadi melalui status register, ini adalah status register, CPU akan melihat apakah input dan output available atau tidak, ya. Jadi harus dicek one by one, ya. Cek ini, kemudian cek ini, cek ini. Artinya CPU akan wasting time di sini, seperti yang kita katakan tadi. CPU akan wasting time. Jelas CPU akan wasting time. Nah, jadi host set read or write bit, and if write copies data into data out register. Host set, jadi semua ini urutan dari polling, ya. CPU akan cek status bit, kemudian hostnya akan set read or write bit, ya. Jadi ada read or write bit. Apakah CPU akan instruksinya apakah read instruction atau write instruction, ya. Ini nanti melalui read dan write bit, ya. Jika write, ya, copies data into data out register. Jadi akan di copy data ke dalam data out register. Jadi ada beberapa register tadi, ya. Kemudian setelah di copy, ya, host set commands ready bit. Jadi akan di set ready bit, ya. Ready bitnya ini nanti menyatakan bahwa device sudah ready, ya. Jadi hostnya ini adalah device, ya. Kemudian controller set busy bit, ya. Execute transfer. Artinya controller nanti akan melakukan set busy bit terhadap status register ini, ya. Kemudian execute transfer. Kemudian controller clears busy bit, ya, akan menghapus busy bit, artinya membuat busy bit menjadi 0 atau error bit. Command ready bit when transfer done. Artinya ketika sudah transfer selesai dilaksanakan, maka akan di set busy bitnya tadi menjadi 0 agar nanti permintaan lain atau request lain bisa memasuki device tersebut, ya, memasuki register, melakukan hal yang dimulai dari awal tadi, ya. Jadi yang pertama di sini step 1 is busy wait cycle to wait for IO device. Jadi di sini sangat cepat untuk dilakukan menentukan apakah IO device sedang sibuk atau tidak, ya, untuk memberikan efisiensi waktu terhadap CPU. Namun di sini banyak sekali device-device yang sebenarnya sangat lambat, ya. Misalkan printer, keyboard itu merupakan slow device, ya. Sehingga melalui akses secara langsung CPU dan juga IO device ini akan sangat lambat sekali, karena kita tahu kecepatan CPU berapa, kemudian kecepatan input dan output beroperasi seperti apa. Misalkan kita lihat printer, ya, contohnya, contoh kecilnya saja printer. Kita lihat bagaimana printer itu bisa scan sesuatu atau memprint sesuatu sangat lambat sekali dalam satuan waktu. Misalkan untuk satu lembar saja bisa menghabiskan waktu 1 menit atau 30 second misalkan. Jadi sangat lambat sekali dibanding dengan CPU. Kemudian di sini CPU switches to other task, ya.
Jadi apabila sudah selesai, maka dia bisa switch ke other task. Jadi harus selesai dulu, baru bisa switch ke other task. Kalau tidak selesai, maka CPU akan wasting time untuk menunggu I/O sampai selesai. Menunggu I/O sampai memberikan status bit menjadi ready, ya, menjadi 0, misalkan status bit. Jadi CPU harus melakukan ini semua, checking status bit every time, kemudian waiting for I/O device completed its execution. Kemudian di sini jika miss a cycle, data overwritten atau loss, ya. Jadi jelas jika ada cycle yang tidak dijalankan, maka akan terjadi overwritten atau loss data, ya. Jadi harus ada semua lengkap, ya, cycle-nya. Jadi istilahnya CPU kemudian input dan output device, kemudian memory. Jadi ketika input dan output device, kita akan pakai input dan output device, kita harus ada 2 cycle di sini, ya. Pertama, input dan output device akan memberitahukan bahwa ke main memory akan memberitahukan ke CPU, ya, memberitahukan ke CPU bahwa status bitnya available, ya, artinya status bit available. Kemudian CPU akan masuki main memory untuk melihat kinerja apa yang akan diberikan kepada input dan output, karena semua data ada dalam main memory, ya. Jadi kita lihat di sini one cycle, di sini another cycle, ya. Jadi total ada 2 cycle dari I/O ke CPU, kemudian CPU ke main memory, kemudian balik lagi, ya, dari main memory ke CPU memberikan data, kemudian atau memberikan alamat, kemudian CPU akan mengakses input dan output. Jadi ada total 2 cycle for one activity, ya. Jadi dari input dan output ke CPU, kemudian CPU mengambil data, kemudian data dikirim kembali ke, atau instruction dikirim kembali ke input dan output. Itu untuk polling. Dan juga ini terjadi di dalam interruption. Di sini dikatakan 3 instruction cycle, ya. Jadi yang saya jelasin ada 2 instruction cycle. Nah, di dalam interupsi adalah kebalikan dari polling, ya. Jadi di polling tadi CPU yang melakukan kerja, CPU sebagai subjek atau pelaku utama, ya, CPU yang menanyai input dan output every time, ya. Kemudian CPU yang melakukan akses terhadap memori, memberikan data untuk I/O device. Nah, di dalam interupsi tidak, ya. Jadi di samping kita menghabiskan CPU time hanya untuk menanyai setiap input dan output device, kita akan menyuruh input dan output device ini untuk memberikan interupsi terhadap CPU jika mereka available, ya, jika mereka sudah done dengan its works, ya. Jadi I/O device memberikan interruption. Jadi CPU tidak check every time I/O device status, ya. Dengan demikian CPU bisa melaksanakan kinerja yang lain, ya, bisa memanfaatkan waktunya untuk eksekusi instruksi lain. Jadi hanya itu sebenarnya perbedaan utama antara polling dan juga interrupts. Nah, di sini kita lihat bahwa CPU interrupts request line, jadi ada line untuk interupsi, ya. Enable interruption artinya CPU akan interupsi, meninggalkan kinerjanya, kemudian mengolah input dan output, ya. Check by processor
after each instruction. Jadi nanti CPU juga akan melakukan pengecekan ya terhadap line dari interrupt request ini. Jadi kita sangat bisa dikatakan wasting time juga ya untuk mengeksekusi interrupt request line ini ya. Walaupun sebenarnya line-nya ini pastinya sudah lebih dekat dengan CPU dibanding dengan checking IO device every time ya. Buffering status bit dari input dan output. Jadi mengecek interupsi line lebih cepat daripada mengecek status bit dari input dan output device ya. Jadi otomatis menggunakan interrupts lebih cepat dibanding dengan sistem polling. Nah, di sini untuk interrupt handler ya, receives interrupts. Jadi melalui interrupt handler ya, maka interrupts request ini tadi ya akan dilihat oleh CPU ya. Jadi di dalam handlernya ini ada nanti sebuah table untuk interrupt handler di mana ada alamatnya, kemudian apa instruksinya. Jadi melalui itu nanti CPU akan mengakses IO device. Kemudian di sini ada interrupt vector to dispatch interrupt to correct handler. Ya, melalui vektor kita akan lihat ya melalui tabel ini ya. Jadi CPU akan melihat yang mana yang sudah dan yang mana yang tidak melalui interrupt vector ini. Jadi akan masuk ke misalkan interrupt vector yang pertama, vektor yang kedua, vektor yang ketiga, yang keempat, dan sebagainya. Nah, kemudian di sini nanti akan terjadi yang namanya context switch ya antara interrupt yang satu dengan interrupt lainnya ya. Jadi ada context switch, ada PCB untuk setiap proses nantinya harus di save ya, atau proses yang sedang dieksekusi oleh CPU akan di save terlebih dahulu, kemudian eksekusi terhadap interrupt ya melalui interrupt handler dan juga interrupt vector. Jadi berdasarkan priority juga bisa dilakukan mappingnya ini yang ada dalam interrupt handler ini ya, yang mana proses yang memiliki high priority atau tidak. Nah, kemudian ada di sini interrupt chaining ya. Jika more than one device at same interrupt number. Jadi misalkan ada nomor interupsinya sama ya, maka harus ada interrupt chaining, artinya berantai ya. Interruptnya berantai artinya CPU akan melaksanakan FIFO ya at the same time ya. Misalkan yang pertama interupsi 1, kemudian interupsi 2, atau 2 dan 1. Jadi secara garis besar ya, interrupt driven IO cycle bisa kita lihat di sini. Yang pertama CPU device driver initiated IO ya. Kemudian di IO controller akan dilakukan initiate terhadap input dan output. Nah, setelah itu input dan output ready, output complete, or error generate interrupt signal ya. Melalui register-registernya akan diketahui status setiap apakah ready, apakah complete, apakah terjadi error atau terjadi interupsi ya. Jadi nanti akan diketahui oleh CPU ya melalui IO controllernya. Kemudian setelah itu CPU receiving interrupt transfer control to interrupt handler ya. Jadi akan diterima interupsinya ya melalui interrupt handler ya. Kemudian setelah itu interrupt handler akan melakukan proses terhadap data, kemudian returns from interrupt. Kemudian CPU resume processing of interrupt task ya. Akan diproses kembali, kemudian masuk device
driver initiate I/O lagi kembali, kemudian dan seterusnya. Nah, jadi di sini ya, untuk interrupt handler ini, CPU harus melakukan checking ya, for interrupts between interaction ya. Jadi harus dicek nanti every time interrupt handlernya ini ya, untuk mengetahui bahwa adanya I/O request ya. Berbeda dengan sistem polling tadi. Kalau sistem polling ini tidak dicek di dalam CPU itu sendiri, namun dicek langsung ke I/O controllernya. Jadi ada perbedaan timing di sini. Mengecek controller ya lebih high waktunya dibanding dengan checking terhadap interrupt handlernya. Nah, jadi saya harap ini cukup jelas. Nah, di dalam Intel Pentium processor ini adalah vector number untuk interrupt handler ya. Jadi ada deskripsinya di sini: 1 divide error, debug exception, null interrupt, breakpoint, kemudian dan lain sebagainya sampai ke 255. Nah, kita melanjutkan mengenai interupsi ya. Jadi interupsi juga digunakan untuk exception ya. Di mana exception ini apabila terjadi proses yang sudah terminasi atau finish its execution, atau adanya sistem yang crash ya due to the hardware error. Jadi ini exception. Jadi harus ini merupakan contoh untuk exception ya, yang merupakan interrupt terhadap CPU. Misalkan ada terminasi proses secara paksa ya, karena adanya hardware error ya, jadi harus di-terminate secara paksa. Nantinya kita melakukan interupsi terhadap CPU. Contohnya misalkan ketika kita membuka Word, kita mengetik tiba-tiba error, kita tidak tahu harus berbuat apa lagi, semua stop ya. Artinya mau tidak mau kita harus terminate proses tersebut, proses Word tersebut. Atau bisa kita terminate secara keseluruhan proses yang sedang berjalan. Artinya kita akan tekan tombol power off misalkan. Nah, ketika kita tekan tombol power off, artinya itu akan melakukan terminasi terhadap proses. Kita finish proses execution ya. Kemudian may reboot again ya. Atau bisa terjadi page fault execution when memory access error ya. Misalkan ada page fault execute ya. Page fault sudah kita lihat apa yang page fault ketika page table ya, yang ada dalam virtual memory ini tidak menyediakan, atau page yang ada di dalam virtual memory tidak tersedia dalam main memory, sehingga harus pergi ke secondary memory ya. Jadi ini juga termasuk salah satu interupsi karena CPU harus menunggu lebih lama datangnya data dari secondary memory, kemudian ke main memory juga lagi untuk di mapping kembali, kemudian virtual memory kembali, kemudian ke CPU. System call executes via trap to trigger kernel to execute request. Jadi jelas ya. Jadi via trap. Nah, kita tahu bahwa trap ini digunakan apabila adanya request yang tidak sesuai dengan alamat ya. Misalkan kita sudah lihat di dalam main memory ya, tempat operating system misalnya ada di bagian atas, the top level of main memory, misalnya dari alamat 0 hingga ke alamat 100 misalkan. Kemudian di sini ada proses 1, proses 2, proses 3, proses 4 dan lain sebagainya. Jadi misalkan CPU mengeluarkan address misalkan alamat 99 ya.
Nah, address ini akan memasuki main memory, ya. Nah, sebelum masuk ke main memory, operating system harus mengecek alamat ini apakah benar instruksi ini dialamatkan untuk proses tersebut atau tidak. Ya, misalkan ini CPU mengatakan bahwa ini adalah untuk mengakses proses 1, misalkan. Nah, OS nanti akan mengetahui di mana alamat dari proses 1. Misalkan ini adalah sistem perumahan, ya, sistem perumahan main memory ini. Jadi OS-nya ini adalah kepala RT-nya misalkan. Jadi kepala RT mengetahui setiap penduduk yang ada dalam RT tersebut. Sehingga jika ada surat yang datang ke RT tersebut, ya, jadi bisa saja operating system akan melihat dulu, oh ini surat ini tidak sesuai dengan alamat. Nah, artinya akan dimasukkan ke trap, ya, akan disampaikan misalkan ke pos satpam misalkan, ya, akan di trap oleh operating system. Tidak boleh memasuki proses atau tidak boleh memasuki rumah, ya, karena ketika masuk ke rumah karena salah alamat ngapain, ya, akan misalkan tidak pas, ya. Misalkan suratnya berisi sesuatu yang membahayakan misalkan, atau misalkan ada barang titipan di dalam surat tersebut, ya, atau dalam paket tersebut yang bisa membahayakan orang yang ada dalam perumahan tersebut. Sama juga dengan proses ini, ya. Ketika ada data yang mengakses tempat proses 1, bisa saja nanti berisi virus atau apa dan lain sebagainya. Jadi kita tidak tahu. Jadi kita harus membuat sistem se-safe mungkin, ya, melalui operating system. Jadi system call execute via trap to trigger kernel to execute request, ya. Jadi di sini nanti sudah masuk dalam trap, tapi system call masih mengeksekusi via trap tersebut. Nah, ini akan membuat sistem menjadi error, ya. Kemudian multi CPU system can process interrupts concurrently. Jadi misalkan kita memiliki multi core, ya, jadi bisa memproses interupsi secara bersamaan apabila operating system didesain untuk menghandle-nya, ya. Jadi akan bisa mengakses interupsi secara bersamaan. Nah, kemudian ada DMA. Kita sudah lihat polling, kita sudah lihat interrupt, kemudian DMA. Nah, di dalam polling dan interrupt, kita lihat keterlibatan CPU, checking status every time. Kemudian di dalam interrupt juga IO device melakukan request jika hanya jika input dan output tersebut available, ya, maka akan lakukan interupsi terhadap CPU. Artinya adanya intervensi dari atau keterlibatan CPU dalam polling dan juga interupsi. Karena kita tahu bahwa input dan output device merupakan device yang sangat lambat, ya, dibanding dengan device lain yang ada dalam perangkat kita, ya. Jadi IO device sangat lambat, ya. Sehingga jika terjadi interaksi CPU dan IO device, artinya CPU akan downgrade, ya, kecepatannya akan downgrade. CPU yang akan menyamakan transferring time, execution dengan input dan output. Jadi bukan output yang meningkatkan kecepatannya, bukan, tapi CPU yang akan mendowngrade-nya, ya, kecepatannya, sehingga ini tidak efisien atau inefisien dalam sistem kita. Nah, untuk mengatasi ini diperlukan direct memory access. Jadi direct memory access namanya saja sudah direct, ya. Direct memory access, pengaksesan memori yang langsung, ya. Jadi tidak melalui CPU lagi, ya. Di dalam polling atau interrupt,
di dalam polling atau interrupt, ketika request diberikan oleh input dan output, maka IO device request, kemudian CPU akan mengambil data ke main memory. Nah, jadi tidak ada direct akses IO dan juga main memory. Jadi harus melalui CPU. Ya, jadi hanya untuk menanyain data saja harus melalui CPU. Jadi akan membuang waktu dari CPU. Ya. Itu untuk polling dan interrupt. Nah, melalui DMA, CPU, main memory, IO device. Ya. IO device tidak perlu lagi mengakses CPU. Tapi untuk mengakses main memory, IO device bukan mengakses CPU, tapi IO device memberikan request, ya, atau memberikan status terhadap CPU. Kemudian CPU mengakses main memory. Oke. Namun di dalam DMA, IO device dan juga main memory ini terhubung oleh sebuah prosesor kecil, ya, disebut sebagai DMA. Jadi di samping CPU menghabiskan waktu untuk perantara antara IO dan juga main memory, para desainer menganggap kenapa kita tidak mendesain saja sebuah prosesor kecil yang kita delegasikan untuk melakukan kinerja antara input dan output dan memori. Jadi tidak perlu ke CPU. Artinya CPU bisa melaksanakan pekerjaan lain. Jadi ini sistem yang sangat cepat sekali. Jadi CPU hanya mengawali saja dan juga nanti mengakhiri. Untuk proses eksekusi itu dilakukan oleh DMA. Ya. Jadi nanti IO memberikan request terhadap DMA. Kalau yang tadi IO memberikan request terhadap CPU. Kalau di sini IO memberikan request terhadap DMA. Kemudian DMA nanti hanya akan menghubungi CPU ketika ada request dari input dan output. Jadi melalui DMA akan diberikan alamatnya, address yang akan dituju untuk mengambil data. Ya, DMA akan menyampaikan request dari IO, akan mengirimkan address, kemudian CPU akan memberikan addressnya terhadap DMA. Ya, jadi komunikasi antara CPU dan DMA saja. Kemudian setelah itu DMA yang akan menghubungi main memory. Jadi tidak ada memori interaksi dan juga CPU atau IO device dan juga CPU. Jadi memori dan juga IO device berinteraksi melalui DMA. Ya. Jadi kita manipulasi, kita buat sebuah perangkat kecil atau prosesor kecil yang mirip dengan CPU. Ya. Kecepatannya juga hampir sama. Ya. Jadi dengan adanya DMA yang kecepatannya super dan juga CPU yang kecepatannya super, transfer antara mereka pastinya sangat cepat dibanding dengan CPU dan juga IO device atau CPU and memory. Ya. Jadi ini ide utama dari direct memory access. Nah, kita lihat di sini 6-step process to perform DMA. Ya. Jadi yang pertama CPU. Device driver is told to transfer this data to buffer at the address X. Ya. Kemudian step yang kedua, device driver tells this controller to transfer C bytes from this to buffer at address X. Kemudian yang ketiga, ini untuk DMA ya, DMA controller. 1 dan 2 ini untuk DMA controller. Kemudian 3, 4 dilakukan oleh controller dari disk. Akan menginisiasi, kemudian disk control send its data to DMA controller. Kemudian setelah itu kembali lagi ke DMA. Ya. Jadi sama seperti yang saya jelasin. Jadi CPU tidak melakukan kerja, hanya inisiasi saja, memberikan alamatnya terhadap DMA. Ya. Kemudian setelah itu DMA control transfer bytes to
Jadi melalui buffer akan adanya transfer, kemudian eksekusi, ya. Jadi setelah selesai, jadi yang saya katakan bahwa hanya di awal saja kita akan menghubungi CPU untuk meminta alamat, kemudian di akhir untuk menyatakan bahwa transfer complete, ya. Jadi CPU juga harus mengetahui kalau pekerjaan dari I/O device ini complete atau tidak, ya. Nah, di sini kita lihat application I/O interface, ya. I/O system call encapsulate device behaviors in generic classes. Jadi untuk setiap input dan output device untuk mengakses mereka pastinya memiliki system call. Kemarin kita sudah bahas tentang system call. Jadi system call ini sudah secara generic classes, artinya misalkan untuk printer. Jadi sudah ada system call yang generik untuk printer ini yang ada di dalam operating system, ya. Ketika kita sudah install driver printer tersebut, artinya OS akan sudah bisa berinteraksi dengan driver dari hardware ini secara langsung. Artinya di dalam main memory juga nanti sudah tersimpan sistem call-nya. Ketika dari Word kita akan melakukan eksekusi atau print, bisa langsung. Ketika dari PDF dengan file sistem yang berbeda, ya, kita bisa print juga dan lain sebagainya, ya. Jadi sudah ada sistem call yang generik untuk printer ini, ya, yang bisa diakses oleh Word, PDF atau file sistem yang berbeda. Misalkan ada JPG, ya, bisa mengakses printer ini melalui sistem call yang sama. Device driver layer, ya, jadi ada layer dari device driver ini. Ini ada di antara I/O controller dan juga kernel, ya. Jadi antara I/O controller dan juga kernel. Kemudian each OS has its own I/O subsystem structure and device driver framework. Jadi setiap operating system, misalkan Windows, Linux, ini memiliki struktur subsystem input dan output tersendiri, ya, dan juga device driver tersendiri, ya. Device vary in many dimension, jadi ada berbagai dimensi dari I/O. Yang pertama ada karakter stream dan block, ini pengiriman data, ya, per karakter dan juga per block. Misalkan per karakter, misalkan keyboard, ya. Blok misalkan misalkan per blok data, ya, per paket data, misalkan video, ya. Jadi bisa adanya input dan output device yang sifatnya karakter stream dan juga block stream, ya. Kemudian ada sequential, kemudian random access. Misalkan sequential tape disk, ya, misalkan keyboard juga harus sequential, tape juga, ya, harus sequential yang ada di dalam pita disknya tersebut itu sequential disusun di sana, ya. Jadi harus secara berurutan kita mengaksesnya. Kalau secara acak maka akan error yang terjadi, ya. Nah, kemudian ada random access secara acak, ya. Misalkan RAM tadi, ya. RAM tadi merupakan sebuah input juga, ya, atau output. Jadi kita bisa akses secara random, ya, di mana saja, di blok mana bisa kita akses, ya. Tidak harus melalui first block, second block, third block dan lain sebagainya. Kemudian sistem transfernya ada sinkronus dan asinkronus atau keduanya, ya. Jadi sinkronus di sini tanpa adanya
start bit dan stop bit ya. Jadi tidak perlu mengetahui start bit dan stop bit. Itu nanti pekerjaan dari receiver atau pekerjaan dari input dan output device ya, untuk menentukan sampai di mana data ini selesai ya. Dia akan melakukan counting terhadap jumlah bit yang akan dikirimkan kepadanya. Misalkan countingnya 8 bit ya, 8 bit, artinya dia akan mengetahui 1 byte pertama sudah selesai, 1 byte kedua, ketiga, keempat dan lain sebagainya ya. Itu untuk sinkronus. Jadi di dalam sinkronus juga tidak perlu clock speed ya, antara device A dan device B. Jadi misalkan device A adalah CPU, device B adalah printer, clock speednya tentu berbeda. CPU jauh lebih tinggi dibanding dengan I/O device, misalkan printer. Jadi tidak perlu diperhatikan dalam sinkronus, karena nanti setiap CPU mengirimkan data ya, baik itu sangat cepat ya, printer hanya mengetahui oh ini 1 byte pertama, ini 2 byte kedua, ini 3 byte ketiga. Tidak perlu nanti CPU melakukan tidak perlu nanti printer untuk mengupgrade transfer time-nya ya, untuk menyamakan execution time dengan CPU, karena bagaimanapun tidak akan bisa ya. Atau CPU yang akan melakukan downgrade execution time, clock speed-nya, untuk mengirimkan data sesuai dengan clock speed dari CPU. Tidak perlu dilakukan ya, karena akan memperlambat sistem kita jika adanya downgrade atau upgrade ya. Jadi tidak perlu menyamakan clock speed antara receiver dan juga transceiver ya. Berbeda dengan asinkronus. Asinkronus ini harus memerlukan start bits dan juga stop bits ya. Jadi ketika CPU mengirimkan data harus memberikan start bits, artinya data ini diawali dari start bit ini. Nah, nanti receiver akan mengetahui, misalkan jika start bitnya adalah 1 ya, maka tidak ada pengiriman ya, tidak ada data yang akan dikirimkan. Jika start bitnya 0 ya, artinya ini sudah mengirimkan data, ada inisiasi pengiriman ya. Sehingga di dalam receiver nanti akan diketahui bit yang diawali dari 0 ya, setelah 1 byte maka dia adalah start bitnya ya. Jadi setelah 8 bit ya, misalkan 1 1 0 0 1 1 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8. Misalkan ini adalah 8 bit pengiriman. Jadi receiver nanti akan mengetahui oh ini start bitnya 0. Oke. Silahkan mengirimkan data, dikirimkan data secara asinkronus 1100 111100. Nah, kemudian dihitung 8 bit. Oke, berarti akan ada stop bit ya. Akan dikirim stop bit, misalkan stop bitnya adalah 1. Akan diketahui oh ini stop bitnya ini, kemudian akan diawali dengan start bit kembali. Jadi akan diketahui secara detail ya, kapan start bit ini dimulai, kapan stop bit ini dimulai ya. Dalam sinkronus tidak perlu mengetahui stop bit dan start bit. Kemudian ada sifatnya shareable dan juga dedicated ya. Jelas ada sifatnya bersama, ada sifatnya khusus ya. Kemudian speed of operation ini tergantung terhadap device tersebut ya.
Kemudian ada sifatnya read write ya, read write saja atau read only atau write only. Ini banyak sekali karakterisasi dari setiap input dan output. Oke, secara strukturnya ya kita akan lihat di gambar ini ya, a kernel I/O structure. Jadi kita akan lihat antara lapisan software ya dan juga hardware. Nah, software kita jelas tahu yang dimaksud dengan software. Di dalam operating system ya, kita lihat adanya kernel. Oke. Karena kernel yang merupakan otak utama yang ada dalam operating system. Kemudian di bawah dari kernel ada kernel I/O subsystem ya, layanan-layanan yang akan disediakan oleh operating system ya melalui kernel I/O subsystem ini ya. Misalkan sistem komunikasinya nanti melalui SCSI device driver, kemudian ada keyboard driver, kemudian ada driver. Jadi melalui driver, semua driver akan berkomunikasi dengan kernel ya melalui subsystem ini. Oke. Kemudian PCI bus driver, floppy drive. Jadi setiap driver ada di subsystem ini. Oke. Layanan-layanan untuk sistem operasi. Kemudian masuk ke controller. Jadi driver, kemudian controller. Oke. Controller, setiap controller ada di lapisan hardware. Jadi sudah di dalam hardware semua controllernya. Jadi kalau dia driver di dalam lapisan software ya, kalau sudah menyentuh hardware hanya controller saja. Jadi melalui controller nanti kita bisa menggunakan device-device yang ada di dalam atau yang terattach ke device kita ya. Nah, ini merupakan karakteristik dari I/O device. Jadi ada data transfer mode, ini ada karakter dan juga blok ya. Karakter ini per karakter, blok per blok data. Misalnya terminal, kemudian disk untuk per blok ya. Disk sudah kita lihat bagaimana disk ya menyimpan data per blok ya di dalam track ya. Kemudian metode aksesnya ada yang sequential, ada random, misalkan modem ya. Kemudian ada CD-ROM. Kemudian transfer schedule, ada sinkronus, asinkronus, misalkan tape untuk sinkronus, asinkronus misalkan keyboard. Kemudian sifatnya sharing, ada dedicated, ada shareable, misalkan tape, keyboard, shareable ya. Kemudian device speed, kecepatan device, ada latency yang berpengaruh ya. Kemudian seek time-nya, misalkan untuk disk, untuk mengakses blok sekian di track sekian harus ada seek time-nya ya, latensinya ada, transfer rate-nya juga ada, delay between operation juga ada. Kemudian di sini ada I/O direction, ada read only ya, misalkan ROM, ada write only, ada read and write misalkan RAM. Ini misalkan CD-ROM, ini graphic controller hanya write only. Kemudian disk untuk read write ya. Kemudian di sini karakter lainnya ya. Jadi broadly I/O device can be grouped by the operating system. Ke dalam blok I/O ada karakter, memory map files, access, network socket. For direct manipulation of I/O device specific characteristic usually an escape backdoor ya. Misalkan di dalam Unix ada call to send arbitrary bits ya to device control the register and data to device data register. Nah, ini untuk Linux atau Unix. Kemudian untuk blok
and character device ya. Misalnya disk drive ada read command, ada write command, ada seek command. Misalkan read after write, IO, direct IO, or file system access. Memungkinkan juga untuk memory map file, ini sudah dibahas di dalam file system. Jadi file map ke dalam virtual memory ya, kemudian akan dibawa melalui paging. Jadi ketika kita berbicara tentang virtual memory ya, yang akan kita bahas adalah paging. Kemudian DMA akan berperan ya ketika sudah berada frame yang akan kita bawa ke dalam CPU sudah ada dalam main memory ya, maka tinggal DMA yang akan mengakses main memory, jadi tidak CPU lagi. Nah, misalnya di sini ada karakter ya, ini untuk karakter. Misalnya keyboard, mouse, serial port. Misalkan di sini get and put ya. Nah, di dalam network device jadi jelas kita lihat di sini bervariasi antara blok dan karakter. Atau keduanya memiliki blok dan karakter. Memiliki interface tersendiri untuk blok dan karakter. Misalnya Linux, Unix, Windows memiliki socket interface ya. Misalnya di sini separate network protocol from network operation. Jadi beberapa network protokol nanti akan berbeda apakah dia blok, apakah dia sistemnya karakter. Misalnya di sini ada select untuk perintah select yang ada dalam Linux atau Unix atau Windows di dalam socket interface. Nah, kemudian di sini pendekatannya ya sangat bervariasi, ada yang sifatnya pipes ya, kemudian ada FIFO, first in first out, kemudian ada stream bit ya, kemudian ada queues atau antrian, kemudian ada mailbox. Sedangkan untuk clock dan timers, jadi nanti clock dan timers ini fungsinya untuk menyediakan waktu yang terkini ya, kemudian elapsed time, kemudian timernya. Kemudian untuk normal resolution about 1/60 second. Kemudian beberapa sistem menyediakan resolusi yang lebih tinggi ya untuk timernya. Kemudian ada yang disebut sebagai programmable interval timer untuk timing ataupun interupsi secara periodik untuk timernya ya. Misalnya ada IO-like L on Unix cover all aspect of I/O such as clock and timers. Kemudian kita lihat di sini non-blocking and asynchronous input dan output. Jadi blocking di sini proses suspend until I/O complete. Ya, kita sudah lihat proses berada dalam block state ya, kapan terjadi sebuah proses dibuat ke dalam waiting state atau block state ketika ada suspend ya, ketika I/O complete ya. Jadi sebelum I/O complete proses harus berada dalam wait state. Nah, ini merupakan easy to use and understand ya, insufficient for some needs. Kemudian ada sifatnya non-blocking ya. Non-blocking I/O call returns as much as available. Misalnya di sini ada user interface ya, UI, kemudian copy data buffer I/O. Kemudian diimplementasikan via multi-threading ya.
Kemudian ini akan sangat cepat untuk dikembalikan lagi ya, with count of bytes read or write or written. Misalnya di sini ada select ya, to find untuk mencari jika data siap, kemudian akan di read atau di write untuk dilakukan transfer. Kemudian kalau dia asynchronous, proses runs while IO execution. Jadi ketika IO execution berjalan ya, proses bisa run, tidak di block ya. Ini sangat difficult to use, sangat sulit digunakan. Jadi IO subsystem akan memberikan sinyal terhadap proses ketika IO sudah complete ya. Jadi ini metode untuk input dan output, ada sinkronus, asinkronus tadi ya. Jadi kalau dia sinkronus tadi kita memerlukan start bit, stop bit ya. Jadi pertama kernel melakukan request ya, requesting process waiting, kemudian masuk ke driver, interrupt handler, hardware data transfer, kemudian looping secara terus menerus. Nah sementara di asynchronous ya, nah kita lihat di sini untuk proses requesting ya ada di dalam sisi user. Kemudian untuk device driver, interrupt handler, hardware data transfer ada di sisi kernel ya. Kalau di sinkronus meminta proses ya semuanya berada dalam kernel user. Oke, jadi sekian pembelajaran untuk IO device atau IO system. Oke, masih ada satu lagi pembelajaran tentang Raspberry OS ya. Kita akan kaji di pertemuan berikutnya. Oke, selamat beraktivitas kembali. Salam.